dekat hendak. Ini enak itu. Ayah tuh. Ayah sok. Ada ayam mah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kersana guru orang sadayana kasepuhan Al-Mukarram Sahibul Bait anu kepribadas dipihormat, para kiai, para asatid, para hadirin sadayana anu sami kepribadas dipihormat, Allah dimuliakeun amin. Abdi bade nyobian sistemna henteu ditarkib sapatos pertemuan sadancana, tapi bade diaos parewe tartib dirinya cuma henteu di manaan mudada hobar sapertos nu atas ke dalam di dinya urang cobian heula. Biasana kan ngangge mubtada hobar fiil fa'il kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Pangarsa nuhunkeun doana mugi sing lancar oge sing manfaat. Wal ana na'ti ila demokratiyati linubayyina munaqadataha lil Islam munaqadatan tammatan fil masdari alladhi ja'at minhu wal aqidati allati inbasaqat anha wal asasi alladhi qamat alaihi wal afkari wal andimati allati ja'at biha. Sekarang kita akan menuju kepada pembahasan demokrasi. Untuk kami jelaskan, demokrasi bertentangan dengan Islam secara total. Dalam hal apa? Satu, dalam sumber. Islam datang dari Allah, demokrasi datang dari orang kafir. Yang kedua, demokrasi bertolak belakang dengan Islam dari sisi akidah. Yang ketiga, demokrasi bertolak belakang dengan Islam dalam soal asas, fondasi. Yang keempat, demokrasi bertentangan dengan Islam secara total dalam sistem. Mangga orang bahas hiji-hiji. Fal masdaru alladhi ja'at minhu ad-demokratiyatu huwa al-insanu. Demokrasi datangna ti manusia, sumberna ti manusia. Manusia lagi manusia kafir ribanya. Wal hakimu fiha alladhi yurja'u ilaihi fi isdaril hukmi alal af'ali wal asya'i bil hasani wal qabhi huwa al aqdu.
yang memutuskan. Ya, di dalam demokrasi itu Pak, anu memutuskan tentang perbuatan atau segala sesuatu itu diputuskan sae atanapi awon, dihukumi baik atau buruk, hakimnya adalah akal, pemutusnya adalah akal manusia. Jadi alus cek akal, goreng oge cek akal. Itulah demokrasi. Teu aya hubungan sama sekali jeung Allah sareng Rasul, teu aya hubungan sareng Al-Qur'an. Wal aslu fi wad'iha hum fala sifatu aruba wa mufakkiruha. Asal atau demokrasi dibangun, diletakkan oleh siapa? Para pendirinya adalah para filosofis Eropa dan para cendekiawan Eropa yang agamanya Nasrani. Alladzina barazu asna as-sarai ar-rahibi baina abatirati aruba wa mulukiha wa baina syu'ubiha. Mereka tampil untuk melerai pertikaian yang sangat sengit antara para kaisar, para raja di Eropa bertikai dengan rakyat. Di mana letak pertikaiannya? Kapungkur Pak, para raja, para kaisar itu memeras orang Kristen dengan berbagai pungutan uang, mengatasnamakan agama melalui para pendeta yang menjadi kepanjangan tangan para raja. Akhirnya lama-kelamaan masyarakat Kristen di Eropa sadar bahwa kita ditindas oleh para raja tapi mengatasnamakan agama. Bentuk kemarahannya, orang Kristen berontak lalu mengusulkan kita hapus saja agama ini agar kita terlepas dari kedoliman, pemerasan yang dilakukan oleh para raja. Mun kieu cara nama agama teh geura lepaskeun wae lah gitu, nyiksa gitu. Tapi para raja kekeh enggak mau karena dia tahu konsekuensinya kalau agama dihilangkan, dia enggak bisa memeras rakyat atas nama agama. Tapi rakyat oke marah. Dan bentuk kemarahannya ingin menghapuskan agama. Nah, di tengah pertikaian itu muncullah para cendekia, orang-orang Kristen, memberikan jalur tengah. Bentuknya seperti apa? Kieu cek para cendekia teh, agama tong dihapus. Biarkan tetap ada, tetapi supaya agama tidak diperalat oleh para raja, maka agama jangan dilibatkan dalam urusan kehidupan. Kristen itu biarkan hidup hanya di gereja, biarkan ajaran Kristen itu ada, sekedar mengurusi hubungan antara hamba dengan Tuhan. Itu kata para cendekia. Pertanyaannya muncul, kalau begitu bagaimana ekonomi? Siapa yang ngatur? Jangan agama, tapi pakai akal. Kehidupan sehari-hari kalau tidak pakai agama terus pakai apa? Pakai akal. Ekonomi pakai apa? Pakai akal, jangan pakai agama. Politik pakai apa kalau nggak pakai agama? Pakai akal. Urusan negara kalau nggak pakai agama, pakai apa? Pakai akal semua.
Jadi agama tetap aya, tapi porsinya hanya sekedar di gereja. Nepa ka orang Karawang, ka orang mana, mau naik ngomong agama di masjid wae. Jadi katepaan. Porsi agama cek para cendekia khusus ngabahas tentang pahala, dosa, surga dan neraka. Jangan ngomong lebih dari itu. Katepaan dewa umat Islam teh. Di masjid ngobrolkan politik, nah, geuning di masjid ngomong politik. Lain di masjid mah kuduna ngomong surga jeung neraka wae. Jadi disebat katepaan mangga, disebat jelma Islam ngamakmum ka Kristen fakta. Leres tuh Pak. Nah gitu Pak. Nah jadi demokrasi itu jalan tengah. Keur misahkeun anu gelut antara para raja jeung rakyat. Maka fakanat min wad'il basyari. Oleh sebab itu maka demokrasi ini asli buatan manusia dan manusianya kafir Kristen asli. Wa kana al-hakimu fiha huwa aqlul insan. Di demokrasi Pak, teu aya hubungan jeung Allah jeung Rasul. Pemutus baik buruk, halal haram, boleh atau dilarang itu akal manusia. Kemana Allah? Disingkirkan. Makanya disebutkan kitabnya judulnya naon? Ad-Demokratiyatu Nidhamu Kufrin. Ini ajaran kafir Pak. Gusti Allah disingkirkan, teu meunang ngatur kahirupan. Dijatah Allah teh ngaturna urusan wudu bae jeung salat. Urusan kehidupan biar manusia yang mengatur. Cek abdi Pak, sabangor-bangorna setan teu kitu-kitu teuing. Ya. Sebangor-bangorna iblis Pak. Tegitu-gitu teuing bangorna teh. Kuat kanyingkirkeun Gusti Allah, hilik maka tong ilu ngatur ieu mah urusan urang gitu. Padahal manusia teh statusnya nyicingan bumi kagungan Allah. Nah, di antara letak kekufuran teh kitu. Ngan kitab ieu masihan judul yahrumu akhduha. Haram nyandakna au tatbikuha, haram nerapkeunana, awid da'watu ilaiha, haram ngajak-ngajakna, meromosikeunana. Haram teh upami teu dibarengan ku i'tikad. Seperti jalmi mabok tapi nekadkeun haram, maka haram kenaana. Aya jalmi maling tapi sadar bahwa eta teh haram, maka kena hukum haram, hukum dosa. Tapi lamun cek nu mabok da ieu mah meunang meuli sorangan, duit sorangan. Haramna di mana cenah kitu? Zina oge da urang mah teu maksa, ridho jeung ridho. Haramna di mana? Hartosna nu haram geus ditekadkeun halal. Ka eta ranahna nembe kana akidah. Jadi kitab ieu teh masih ngajudulan Pak di ranah perbuatan. Bari husnudon nu ngalakukeun demokrasi teh mudah-mudahan masih kene sadar yen eta teh pagawean haram. Tapi lamun tos bil i'tiqad benten Pak. Ngahalalkeun nu haram atau ngaharamkeun nu halal jatuhna dina sulamu taufik Pak. Itu termasuk kategori riddah. Mungkin dan ginten Pak, ieu mah kinten-kinten. Para pelaku demokrasi itu kira-kira Pak dina hatena eta nekadkeun haram apa geus ngeunah eta teh.
Banyak. Masya Allah. Jadi hati-hati Pak ya. Nah, amal Islamu adapun ali Islam fa innahu 'alan naqidi min dalika, itu lawan dari yang tadi. Fahuwa minallahi auhabihi ila rasulihi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ari Islam sumberna gimana itu datang dari Allah, yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benten teu Pak? Nu ieu datang ti Allah, nu ieu datang ti kafir. Mata sing areling ulah sok nyebut demokrasi teh sami jeung Islam. Aya dia nu nyebut agama paling demokratis itu adalah agama Islam. Mitnah eta. Teu aya mirip-miripna acan. Ya, hiji ti Allah, Islam ti Allah, demokrasi ti kafir. Coba tinggal. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ari Kanjeng Nabi teh tara cumarios kadorong ti nafsu. Anging cariosanana dumasar wahyu nu diwahyukeun ku Allah. Hiji Islam teh ti Allah. Wa qala inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya aku telah turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Anzalnahu, aku yang menurunkan Al-Qur'an. Aku yang menurunkan Islam. Aku yang menurunkan syariat. Akunya teh Allah Ta'ala. Jadi sumbernya ti saha? Ya Allah. Sami apa benten jeung demokrasi? Benten atau takbir. Ya. Wal hakimu fihi. Nah, di Islam Pak, siapa yang menghakiminya? Alladzi yurja'u ilaihi fi isdaril ahkam, untuk menghukumi segala sesuatu. Siapa hakimnya? Innama huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi di Islam anu ngahakiman sae awon, parentah atawa larangan, halal atau nabi haram, itu Allah unggul. Ay asyar'u atau nabi syariat. Walaysa al-aqla. Jadi hakimna teh sanes akal di Islam, tapi saha? Allah. Ari di demokrasi saha hakimna teh? Akal. Wa amalul aqli qasirun ala fahmi nususi ma anzalallah. Sedangkan fungsi akal di dalam Islam itu dibatasi. Tugasnya adalah memahami nas-nas syariat yang telah Allah turunkan. Fungsinya itu kangge memahami. Sanes ngadamel hukum Pak, tapi kangge menerima hukum, memahami hukum, mempelajari hukum, lalu mengamalkan hukum. Qala ta'ala, Allah ngadawuh inil hukmu illa lillah. Kaya hukum kecuali kagungan Allah. Hartosna teu aya nu gaduh otoritas ngadamel hukum jeung aturan angin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita Pak muatan tauhidna kiat pisan ya. Leres teu? Jadi hoyong nanjeurkeun tauhid dina demokrasi Pak teu tiasa. Sami sareng hoyong melak tangkal caringin dina keler. Ageng sagedik dibongsai. Hirup-hirup nama ngan moal tiasa wujud seperti halna tangkal caringin. Tapi lain caringin Golkar ya banyak golongan mungkar lain. Ieu mah caringin tangkal. Habitat aslinya itu kudu di tanah terbuka, maka dia akan tumbuh besar.
Nah Islam gitu Pak, hakikat tempat tumbuh subur nanti sanes di demokrasi. Dan demokrasi mangke bakal dipangkas ku akal. Nalika agama pagedrug jeung akal teh Pak, lain akalna nu dititah tunduk ke agama, tapi agama na kudu tunduk kana akal. Nalika selera bertolak belakang sareng agama, lain selera nu ditah taslim nurut kana agama, tapi agama nu dirubah kudu nurut kana selera. Hancur apa tidak kalau begitu? Kacau apa tidak? Kacau. Nah, wa qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Saur Allah, maka lamun anjeun kabeh berselisih fi syai'in dina urusan naon wae, isim nakiro, urusan ibadah, urusan muamalah, urusan munakahat, urusan jinayat, urusan hudud, urusan siasah, urusan daulah, anjeun berbeda paham, farudduhu ilallahi war rasul. Ulah kieu Pak, ari salat farudduhu ilallahi war rasul. Sakirana aya nu salat isya genep rakaat teh langsung keluar fatwa sesat tah. Cocok sareng Quran jeung namanya salat isya genep rakaat. Bab puasa farudduhu ilallahi war rasul. Sakirana aya nu saur jam 11 buka jam 2 eundur kan? Karena teu cocok di Allah jeung Rasul. Tapi giliran muamalah tidak, farudduhu ilallahi wa rasul. Akhirna naon Pak? Riba di mana-mana, pegadaian di mana-mana. Ya. Bahkan aya bank syariah, aya gadai syariah. Lila-lila aya jinah syariah engke. Aya maling syariah. Da abdi lebetna apal Pak. Itu hanya menggunakan merek syariah, prakteknya tetap riba. Gitu kan. Urusan haji farudduhu ilallahi war rasul. Buktina naon mun aya nu haji ka Indramayu eundur. Tapi giliran siasah politik jurusan negara tidak, farudduhu ilallahi war rasul. Padahal Allah ngalafadkeunana berfirmannya ngangge kalimat fa in tanaza'tum fi syai'in. Nakirah itu termasuk makna umum. Kata salat berikutnya dawuhan Allah Ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in, terkait apa yang kalian perselisihkan dalam urusan apapun, cek Allah, fahukmuhu ilallah, maka hukumnya kembalikan ke Allah, ke Quran, ke hadis, ya, melalui para ulama yang lurus. Nah gini nggak nyebut ulama lurus, emang aya nu bengkok, pabelatak. Salah satu yang Nabi ingatkan Pak, bencana tapi petaka di akhir zaman adalah saur Nabi, wa ulama'uhum syarrun min tahti adimis samai takhruju minhumul fitnatu wa ilaihim ta'udu. Ulama-ulama di akhir zaman itu banyak yang berstatus makhluk kotor melata di kolong langit, yang keluar masuk dari mulutnya fitnah. Maknya apa ya ulama ngamenangkeun ngadukun si aguan menguasai laut kangge di pager 36 kilo apa panjangnya 36 kilo, lebarnya itu 1 kilo. Said Didu ngetang itu jadi seberapa
hektar gitu. Datang ulama, cek batur ulama, dia katakan boleh, ini Ihyaul Mawat. Padahal Ihyaul Mawat dina fikih, kitab-kitab muktabaroh di pesantren, tanah mati, lain ngusir warga. Ya, diintimidasi segala macam. Hati-hati Pak. Lamun amprok jeung nu kitu, najan paseh baca kitabna, tong didenge, tong dituturkeun. Karena apa? Lamun standarna pinter maca kitab, Pak, Abu Jahal ge Pak pinter pisan bahasa Arabna. Teu jaminan. Abu Jahal memang makanya Kanjeng Nabi diutus menyandak mukjizat Al-Quran yang syarat dengan keagungan sastra, karena lawan yang dihadapinya orang-orang seperti Abu Jahal. Nabi Musa bawa tongkat karena memang dunianya dunia persihiran yang dilawan. Jadi hartos naon Pak? Kan orang masuk langsung seram Pak, lamun aya jelema lekoh baca kitabna teh. Aya standarkeun Pak. Cocok ke jeung para ulama salafus salihin. Kita banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Etna Islam. Satrasna Ba. Amal aqidatu allati in basaqat anha ad-demokratiyatu. Adapun ari akidah Ba, ya, tempat atanapi pemahaman anu ngalahirkeun demokrasi muncul deh Pak, fahiya aqidatu fasliddin anil hayati. Prinsip dasarna adalah aqidatu fasliddin anil hayati, pisahkeun agama tina kahirupan. Eta inti demokrasi teh. Wa faslid dini anid daulati, pisahkeun agama tina negara. Karaos teu Pak ayeuna Pak, negara teh diurus ku agama, diurusna teh ku anggota DPR nu nyarieunan hukum, padahal orang hafal anggota DPR teh Pak punten loba jalma kafirna, loba anu sodomina, loba anu korupsina, loba bandar togelna, pinjolnya. Ya, eta nu ngadarman hukum eta ayeuna. Ya, wahia al-aqidatu al-mabniyatu alal hilli al-wasati baina rijalid dini an-nasara. Akidah ini dibangun di atas prinsip melerai, mengambil jalan tengah, ya, di antara para rijaluddin, para pendeta Nasara, alladzina kana yusakhiruhum al-muluku wal qayasiratu, yang diperalat oleh para raja, oleh para kaisar, pendeta itu Pak. Wa yattakhidunahum matiyatan listiglalis syu'ubi wa dhulmiha. Para pendeta dijadikan tunggangan oleh para raja. Untuk apa? Dijadikan alat untuk memeras rakyat dan mendolimi rakyat. Tadi teh apa? Meras jamaahna di gereja, mengatasnamakan agama. Para pendeta Pak, kan pendetana dikendalikan ku para saha, ku para raja. Persis Pak, model kekinianana ya, model kekiniannya hari ini pemerintah menuju merapat di antaranya ke MUI dalam rangka untuk melaksanakan program makan gratis. Itu minta jatah dari MUI itu apa, zakat segala macam itu disalurkan kan itu. MUI nggak mau.
Untungnya MUI nggak mau. Coba pemikir saeun kejadian deui Pak. Ya. Urusan zakat, sedekah, wakaf diminta. Kita teh program Asbun Pak. Ujug-ujug program ya, kampanyekeun tapi belum berhitung duitnya dari mana. Termasuk salah satunya adalah dari pajak, dari PPN 12% itu. Jadi upaminya kejadian makan gratis Pak, si horeng nu dahar gratis budak lumayanana indung bapana ya teh. Pinternya. Nah, orang ku ngaji ya Pak, fakta ini. Kita diajak cerdas. Gitu. Jadi anu makan gratis anak anu mayaran indung bapana. Teu cukup kene merapat ka MUI. Ya Allah ya Rabbi Karim. Nah, aduh ya Allah. Wa masjidi ma'iha bismiddini. Mereka menghisap darahnya rakyat dengan mengatasnamakan agama. Walladzina yuriduna ayyakuna kullu syai'in khadi'an lahum biismiddin. Para raja itu menginginkan segala sesuatu harus tunduk ya kepada para pendeta mengatasnamakan agama. Kenapa tidak langsung Pak? Langsung kaisar, langsung raja yang memeras umat, tapi harus memperalat para pendeta. Karena tahu Pak, rakyat langsung berhadapan dengan para raja, rakyat langsung nolak. Tapi kalau melalui perantara para pendeta, dia memainkan ayat-ayat begitu, itu bisa. Makanya punten-punten Pak, di Indonesia nge Pak sabener nama rakyat teh tos teu percaya ka Umaro teh kulobana nu korupsi segala macamnya. Tos seueur teu percanten Pak. Ah ngawadul cenah rakyat teh gitu. Ngan aparat apa kelemahan rakyat aya di sana dijinakeun ku ulama. Wanita rakyat tuh ka pejabat Pak. Tapi lamun ka ulama rakyat tuh mikir dua kali loh. Kumaha ge warasatul anbiya gitu ya. Make ayat make hadis tunduk. Nah, setelah itulah yang hari ini dimanfaatkan. Gitu Pak. Hanya ulama-ulama akhirat yang tidak akan bisa dikendalikan oleh para penguasa. Hanya ulama-ulama yang tulus, yang takut dan harapnya hanya kepada Allah yang tidak akan bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk oleh para penguasa. Jelas para hadirin? Jelasnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa bainal falasifati wal mufakkirin ya alladzina yunkiruna ad-din wa sultata rijalid-din. Tadi di harf ya ayat jumlah mu'taridah ya. Jadi pertikaian terjadi di antara para raja dan rakyat ya, plus para pendeta yang kemudian dilerai oleh para cendekia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wahadihil aqidatu lam tunkir ad-dina. Akidah demokrasi itu tidak mengingkari agama. Benten sareng komunis Bang. Upami komunis itu mengingkari agama, mengingkari Tuhan, mengingkari akhirat. Demokrasi Pak mengakui agama. Cuma ini cumanya nih lakinnaha al-ghad. Demokrasi itu membuang daurahu fil hayati, peran serta agama dalam kehidupan. Coba diperhatikan Pak. Ari komunis mah nolak agama, akhirna hukum didamel ku akal, datu percaya ya agama ya. Ari si demokrasi mah percanten aya agama,
Tapi nolak aturan agama, hukum dibuat ku akal. Ujung-ujungnya sama tuh Pak. Sami bertuhan ke akal-akal kene. Jeung orang tong nyebatkeun mending cenah usah demokrasi mah aya keneh ngaku kana agama, aya keneh percaya gitu ka Islam teh sanajan tersep kana syariat Islam ya enggak bisa. Orang tong make jurus mending. Ya. Da Allah teu butuheun Pak, Allah teh teu ngemis. Biasana nu make mending teh jurus ngemis Pak. Ya teu dibere 10.000 mending masih kena mere 2.000 oge. Urang eta mah ari ka Allah mah urang teu kenging kitu Pak. Perintahna ge udhulu fis silmi apa? Kudu utuh. Tong nyebat sesah deui. Hese cenah agama utuh mah. Karena orang tos dibangun akidahna mustahil Allah marentahkeun perkara nu hese. Komo aya nu nyebut kieu mah mustahil bisa nerapkeun Islam kafah mah mustahil. Waduh Pak, kudu syahadat cingna mah. Naon salah Pak? Mustahil Allah merintahkeun hiji perkara nu mustahil bisa dilaksanakeun. Tong nyebatkeun mustahil, tong nyebatkeun hese. Negakeun syariat Islam itu demi Allah gampang. Asal carana make cara nu dicontohkeun ku Kanjeng Nabi. Ari urang mah teu hoyong syariat Islam tapi make demokrasi. Enggak bisa. Coba berjuangnya make manhaj Rasulullah, make thariqah Rasulullah. Dan segala sesuatu ya aya cara coba. Di pesantren ya aya kitab Ta'limul Muta'allim fi bayani thariqati ta'allum, nerangkeun tentang cara diajar. Kitab taklim. Jadi mu'alif kitab Ta'limul Muta'allim di muqaddimahna nyebatkeun seueur jalmi nu giroh nuntut ilmu, orang barat ke timur, orang timur ke barat. Malah santren aya nu puluhan tahun, belasan tahun. Tapi teu hasil ilmu tidak dapat, atau hasil ilmu tapi teu manfaat, kalakuanna beda jeung ilmu. Diteliti ku muallif kitab taklim tu, oh ternyata mereka yang belajar hanya sekedar semangat tapi mengabaikan cara. Jadi semangat ngaji unggul itu cukup, cara ditata niatna sing ikhlas, cara takdim ka ilmu, cari takdim ka ulama, itunya bade belajar wudu heula, makanya harif mulon di kitab taklim tuh cara. Di sekolah tadi diajarkan Pak, makan sekolah beboncengan tiga suami istri. Maka kitab taklim atas sebenarnya maksiat kedah dijaga itu Pak, kedah juhud, kedah qiyamul lail, kedah ngurangan makan, banyak. Nah demikian juga para hadirin sadayana, umat Islam teh seueur Pak, semangat juangnya tinggi, hoyong naon nanjirkeun syariat Islam. Kunaon teu nepi-nepi persoalan teh aya dina carana teu ngangge cara Rasulullah. Makanya engkin tos tamat kitab ieu Kang Ustaz, langsung dilanjut karena kitab Manhaj fit Taghyir, thariqah mendapatkan perubahan, thariqah untuk meraih kebangkitan, thariqah untuk meraih kemenangan, yang sepenuhnya oleh mu'alif Syekh Abdul Qadim Zaldum menyebutkan kitab ini di copy paste dari cara Rasulullah berjuang. Beliau berkomitmen tidak ada dalam kitab Manhaj fit Taghyir itu sesuatu yang tidak diambil dari sirahnya Rasulullah, walau seujung rambut tidak. Oke, tos kitab ieu tamat. Sabab
Ieu teh Pak, upami dina kalimah thayyibah mah la ilaha illallah Pak. Ieu teh perkara nu wajib dinafikeun, la ilaha. Baru ada illallah. Teu tiasa Pak, urang nerangkeun Islam wae hungkul, tapi henteu menafikeun demokrasi sebagai sumber yang menghalangi tegaknya Islam, enggak bisa. Tekenging Pak, illallah tapi tidak didahului dengan la ilaha. Wa yu'min billah diawali heula kunaon? Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Jadi kudu aya nu diingkari, kudu aya nu dikufuri, kudu aya nu ditolak, kudu aya nu diisbat. Gitu. Orang hoyong syariat Islam isbat, tapi nggak cukup, harus ada yang dinafikan. Apa yang dinafikannya? Iya Pak, ya. Ajaran demokrasi anu asli membuang peran serta agama dalam kehidupan. Numawi mudah-mudahan pasantren teh Pak, upami kita dijantankan kurikulum ke para santri keren banget Pak. Segalanya. Gitu. Pasaran Ramadan, bulan Maulid. Tamat itu saminggu ge. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi wahadihil aqidatu lam tunkir ad-dina. Sekali di demokrasi tenolak agama, lakinnaha algot daurahu fil hayati. Tetapi demokrasi mencampakkan peran serta agama dalam kehidupan. Wa fid daulati, mencampakkan agama, terlibat mengurus negara, dibuang. Terus wabitali, sebagai kelanjutannya, ja'alat al-insana huwa alladhi yada'u nidhamahu. Demokrasi menjadikan manusia sebagai pembuat hukum, ngegantikan hukum agama. Jelas tidak? Demokrasi sesat apa tidak? Sesat. Itu sesat kumaha Pak? Manusia dinaikkan di posisi ngagantian Allah sebagai Al-Hakim. Coba. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat hadhil aqidatu hiya al-qaidatu al-fikriyatu atanafi al-qaidatal fikriyata allati bana alaiha al-ghurbu afkarahu. Jadi akidah ini ya tadi Pak, misahkeun agama tina kahirupan, intina eta tah. Itu telah dijadikan apa? Dasar orang-orang barat berpikir. Dalam segala sesuatu orang barat berpikirnya begitu. Tong mau agama. Tong mau agama. Tong mau agama. Agama mah di mana, Pak? Di gereja. Umat Islam ngetos tepaan naon? Tong mau agama ieu mah di pasar. Agama mah di musola. Cek pejabat Pak, tong ngomong suap haram. Urusan suap haram bahasanya di musola, ini di kantor. Semua harus ada pelicin. Ya, gitu. Diganti Pak bahasanya, bisaroh. Bisa? Suap itu disebut bisaroh. Ya Allah, ya Rabbal Karim. Baik, satrasna Pak, Masya Allah. Wa anha in basaqa nidhamuhu. Dari dasar mencampakkan agama, maka lahirlah sistem barat, aturan barat. Di barat itu aya aturan Pak, aya hukum, ya, aya undang-undang. Semua hukum, aturan dan undang-undang di barat itu sudah memisahkan agama. Ada kieu wae.
Wa ala asasiha uyyina ittijahuhu al-fikri, di atas dasar pemisahan agama dari kehidupan inilah arah pemikiran barat dibangun. Wa wijhatu nadharihi fil hayati, sudut pandang barat terhadap kehidupan adalah jangan bawa agama. Wa anha in basaqat ad-demokratiyatu, dari prinsip misahkeun agama lahirlah demokrasi. Punten Pak, dari demokrasi lahirlah prinsip memisahkan agama. Jelas apa tidak? Parele apa henteu? Parele banyak. Nah, kumaha ari Islam? Nah, ieu Pak ya. Amal Islamu, adapun ari Islam, fa innahu 'alan naqidi kulliyan min dalika. Ari Islam kebalikannya secara total dari yang tadi. Kumaha kebalikanna teh kieu maksudna, fahuwa mabniyun 'alal aqidatil islamiyah. Ari Islam apa? Dibangun di atas akidah Islam. Naon ari akidah Islam teh? Allati tujibu tasyira jami'i su'unil hayati, yang mewajibkan seluruh persoalan hidup diperjalankan. Wa jami'a syu'unid daulati, dan seluruh persoalan negara diperjalankan atas dasar bi awamirillahi wa nawahihi, di atas rel apakah ini perintah Allah, apakah larangan Allah. Perintah Allah laksanakan, larangan Allah tinggalkan, gitu Pak. Fi jami'i syu'unil hayati wa jami'i syu'unid daulati, seluruh persoalan hidup diatur ku aturan Allah. Aturan Allah tu aya ieu perintah, ieu larangan. Perintahna aya nu wajib, aya nu sunnah. Laranganna aya nu haram, aya nu makruh. Pakai rambu-rambu itu urusan negara gitu. Karena ini mah tos teu ngangge pisan Pak agama ini. Leres teu? Alergi Pak, ngupingkeun agama diatur ku negara diatur ku agama teh panas Pak. Heran ya, heran. Abdi oge sering mengalami Pak, ketika abdi nerangkeun betapa busuknya demokrasi, aneh Pak, nu ngambek lain Kristen, bangsa urang. Itu indikasi, salah satu tanda betapa mereka berhasil membrainwash, mencuci otak jelema Islam. Anu kuduna ridho dengan Islam, benci dengan kekufuran. Hari ini terbalik Pak, benci dengan Islam, ridho dengan sistem kufur. Kangen kuduna mah ka Islam teh Pak, ayeuna mah keung. Ar-ridha wal bugdu, al-hub wal bugdu lillah wa li rasulih. Benci dan cinta itu kudu ngangge dasar karena Allah. Karena Allah artinya apa? Benci dengan kufur, cinta dengan iman. Benci dengan demokrasi karena dia sistem kufur. Harusnya rindu dengan khilafah karena dia sistem pemerintahan Islam. Ieu mah keung Pak nyebut khilafah ge. Luak lieu heula. Majar teh bisi ngaya Intel, puguh lamun aya Intel bejaan karena Intel ge jelema. Intel, tentara, polisi itu harus dikasih tahu tentang Islam kafah Pak. Tong keung tong sieun. Dasarna naon? Nyaah. Abdi upami ngaos aya Intel boh ti polisi, boh ti tentara. Itu kesempatan abdi, ieu umat Rasulullah ieu. Kudu dibejaan. Nyaah karunya. Pada rek maot. Emang Intel moal maut? Emang Intel teu butuh agama? Intel butuh agama, Pak. Jelaskeun. Makanya abdi upami ngaos tuh aya Intel, wah, semangatnya apa? Ini saudara saya ini, umat Rasulullah iya. Enggak pernah saya memandang mereka musuh. Musuh yuk. Jangan. Mereka saudara.
sebagai saudara bejakeun ieu bener ieu salah, ieu pi surgaeun ieu pi nerakaeun, ieu halal ieu haram. Urusan digugujeuh teh urusan di dinya gitu. Jelas Pak? Tapi kita sudah menyampaikan kepada siapapun, dasarnya adalah cinta, dasarnya adalah sayang. Tong sampai Pak. Pemita aya intel ngaos Islam seutuhnya. Ketika aya intel disumputkeun. Itu artinya apa? Enggak sayang sama intel. Padahal intel juga umat Rasulullah. Dia butuh penjelasan tentang mana jalan selamat, mana jalan celaka. Jangan anggap mereka musuh, jelas Pak. Makanya kita Pak di Tasik, ini bocoran halus Pak. Insya Allah tanggal 16 bade bedah kitab iya 2 sekaligus. Masing-masing butuh periogi waktu 2,5 jam. Jadi demokrasi sistem kufur 2,5 jam pagi. Terus manhaj fit taghyir dibahas 2,5 jam ba'da salat duhur. Tadi sahur para kiai di Tasik, tong kagok Ustaz, orang pakai Masjid Agung we. Takbir. Terang-terangan. Islam kudu waktuna diterangkeun we. Tong pakai susu lumputan, teu susu lumputan. Terang-terangan we gitu. Masya Allah. Indah banget Pak. Yo dipahami ke umat Islam. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ai bil ahkami asyariyati, nyatana akidah Islam itu mewajibkan seluruh persoalan kehidupan, seluruh urusan persoalan negara diatur ai bil ahkami syariyati ngangge hukum syariat al-munbasiqati an hadhil aqidah yang lahir dari akidah Islam ini. Wa annal insana la yamliku ayyadha nidhamahu. Manusia tegaduh hak, tegaduh otoritas ngadamal aturan. Ya, wa inna ma alaihi ayyasira wifqan nidhami alladhi wada'ahu Allahu lahu. Kewajiban manusia adalah menerima al-qabul wal inqiyad kana aturan nuku Allah tos diturunkeun jang ngatur. Laras henteu Pak. Laras henteu. Manya aya embe ngangon embe. Piraku aya manusia rek ngangon manusia. Manusia mah kudu dianggona ku Allah make syariat. Saha nu ngajalankeunana? Khalifah. Amirul Mukminin gitu. Jelas para hadirin. Jadi sekali di Pak ya, wa annal insana la yamliku ayyadha nidhamah. Manusia teh enggak dua hak alit-alit acan Pak. Kangge ngadamal hukum. Tugas jeung kawajiban naon wa inna ma alaihi ayyasira wifqan nidhami alladhi wada'ahu Allahu lahu. Kudu ngajalankeun ieu kahirupan sesuai sareng aturan nutos didamel ku Allah. Takbir. Shallu ala Muhammad. Itu aliat helanya banyak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ala asasi hadhil aqidati qamat hadaratul Islam wa uyyinat wijhatu nadharihi fil hayati. Di atas akidah seperti inilah peradaban Islam itu lahir. Di atas akidah inilah sudut pandang Islam dalam kehidupan. Jadi Islam apa? Akidah Islam ya, itu meniscayakan merasuk di dalam dada setiap umat Islam. Menilai apapun kehidupan ini, sudut pandangnya adalah syariat. Halal haram. Dongki untung apa rugi? Asas manfaat ngaranna. Urang mah kadang lagi asas naon? Asas ridho Allah. Allah ridho apa benci ya? Cara hitung-hitungan materi piuntungan dagang duit teh. Tapi Allah murka. Enggak, saya enggak mau.
Gitu. Wijhatun nazar. Banyak. Jelas para hadirin. Di situ Pak, aduh, godaan ke para kiai ge kenceng Pak. Ya, pakai bantosan ya cenah gitu. Anggarannya kang ngadama 5 kelas. Sekian ratus juta ngan punten, aya operasional. Dipotong. Seberapa persen? Anu 15%, anu 20%. Tapi engke tong dicantumkeun di laporan. Laporan mah kudu beuteung. Wah. Sudut pandang akidah Islam mengatakan enggak boleh. Ini suam. Nah. Tong kieu darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kayak gimana? Masya Allah. Wa ayyinat wijhatun nadharihi fil hayati. Baik, saterasna. Bismillahirrahmanirrahim. Tos sajam kirang 5 menit. Kiat kene setengah jam tuh Pak. Serius. Nyaan. Orang tolakkeun setengah jam deui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala asasi hadil akidati otosnya. Wa amal asasu, nah ya Pak ya. Tadi dasarnya ya Pak ya. Pondasi lah. Wa amal asasu alladzi qamat alaihi ad-demokratiyatu, adapun pondasi ngadegna demokrasi Pak, wa huwa fikrata as-siyadah lisya'bi wa sya'bi masdaris sultah. Enak nama didamel ieu teh fikrotani. Teras jadan badal as-siyadatu lisya'bi wa sya'bu masdarus sultah. Janten kieu Pak, ieu pondasina Pak. Islam gaduh pondasi, demokrasi ge gaduh pondasi. Pondasinya demokrasi apa? Hiji, as-siyadatu lisya'bi. Kedaulatan, otoritas membuat aturan itu milik rakyat. Maka disebutkan apa? Kedaulatan rakyat. Hati-hati Pak nyebat kedaulatan rakyat. Nu kadua, wasya'bu masdarus sultah. Ya, rakyat itu sumber kekuasaan. Dalam hartos, siapapun yang berkuasa harus atas pilihan rakyat. Setiap umur 18 tahun. Kalau di Islam Pak, siapa yang berhak memilih pemimpin? Ahlul halli wal aqdi, para ulama. Kafir tekenging milih. Jalmi bodoh tekenging milih. Ahli maksiat tekenging milih. Khusus para ulama. Apa efeknya Pak? Biaya sakedik, hasilna maksimal. Dan numilihna ulama. Coba di demokrasi mah Pak. Ulama milih, pelacur oge milih. Suara seorang ulama sejajar dengan suara seorang germo. Demokrasi itu Pak. Demokrasi itu menghargai ilmu. Buktina naon? Ulama milih, nu bodoh ge milih. Ulama jeung nu bodoh seueur mana? Jalma soleh jeung nu teu soleh seueur mana? Itu Pak, tidak menghargai kesolehan. Tapi kitu nama ayeuna ge dibuktikan banyak. Ternyata untuk jadi presiden pun enggak perlu sekolah. Ya. Ya. Enggak perlu nilai, enggak perlu ijazah. Dibuktikan, Pak. Maka faqad ja'ala asy'aba malikan li iradatihi wa musayyiran laha. Maka akhirnya faqad ju'ila punten. Faqad ju'ila asy'abu malikan li iradatihi. Di demokrasi rakyat dijadikan pemilik, malikan li iradatihi, untuk mengekspresikan kehendaknya.
wa musayyiron laha, untuk menjalankan kehendaknya. Walaysa al-muluka wal abatirata, bukan raja lagi, bukan para kaisar lagi. Wa huwa alladhi yunaffidu hadhil iradata, rakyat yang menjalankan ekspresi kehendaknya. Wa bikaunihi sahibas siyadah wa malikan lil iradah wa musayyiran laha, maka sara yamliku at-tasri'a, karena rakyat itu adalah pemilik kedaulatan, pemilik kehendak, yang menjalankan kehendak, maka akhirnya sara yamliku at-tasri'a, rakyat itu memiliki hak membuat hukum. Alladhi huwa ta'birun an mumarasatihi li iradati wa tasyiriha, itu adalah sebagai implementasi dari apa? Dari menjalankan kehendaknya, wa tasyiriha, menjalankan kehendaknya. Kama huwa ta'birun anil iradatil amati li jamahiri sa'bi, sebagaimana itu merupakan implementasi dari adanya kehendak umum bagi seluruh rakyat. Akhirnya wa yaqumu bitasri', rakyat membuat undang-undang. Cuma tidak semua rakyat di Indonesia 270 juta buat undang-undang dong, enggak mungkin. Maka antori kinawabin, melalui para wakil, ya, para wakil yakhtaruhum, yang dipilih oleh rakyat, liyakumu bitasri'i niyabatan anhu, supaya para wakil itu ngajalankan hukum undang-undang nu dikehendaki ku rakyat. Ngalibatkan Allah teu Pak di dia Pak? Teu. Ngalibatkan Rasul teu Pak? Teu. Rakyat we, Pak, rakyat. Jadi dina demokrasi mah rakyat siga jadi raja. Sebelumnya rakyat itu jadi budak. Siapa yang rajanya? Para kaisar. Ya, di Prestea. Mohon ayeuna mah dibalik, Pak. Para raja dipilih ku rakyat. Makanya para raja, para pemimpin kudu tunduk karena kehendak rakyat. Kitu cenah judul nama. Praktek nama henteu Pak, tetep Pak ya. Kumaha oligarki. Namanya judul nama presiden gubernur teh dipilih ku rakyat supaya ngajalankeun kahayongna rakyat. Gitu kan judul nama. Tapi ternyata Pak Mahfud MD sendiri bilang hampir di setiap level pemilu itu oligarki bermain. Hampir rata-rata tiap calon itu angkanya 82% modalnya dari oligarki, dari para pengusaha, dari para konglomerat. Makanya ketika sudah terpilih jangan aneh. Rakyat hoyong serba enak, ditenggel ku pajak naik. Iya terus saya di Pak pengumumannya dalam waktu dekat BPJS hanya melayani beberapa jenis penyakit. Penyakit-penyakit lain tidak dilayani, dan menterinya sendiri sudah bilang rakyat harus siap-siap untuk memilih asuransi swasta, jangan terlalu bertumpu ke BPJS. Bagaimana kalau diterapkan hukum Islam? Setiap rakyat yang sakit negara wajib hadir membiayai, alias apa? Rakyat sakit berobat fasilitas istimewa gratis. Demi Allah, wallahi, billahi, tallahi. Makanya aneh Pak, lamun aya jelema di asongan hukum Islam ngomongna teh can siap. Berarti can siap gratis ya teh. Can siap dibawa enak gitu ya. Masya Allah. Di dunia dingeunah-ngeunah, di akhirat disalamatkeun baku Islam tuh. Kenapa mesti ngomong kayak cenah Pak Ustad, can waktuna. Orang kudu Syria heula. Tangwa terang-terangan. Masyarakat can siap, bejaan. Kiwari teh Pak geus telat ngomong kieu teh. Jangan bilang Pak Ustad, apakah tidak terlalu dini katanya. Itu. Apakah tidak tergesa-gesa Pak Ustaz?
Abi ngajawab lagi telat Pak. Ya. Masya Allah. Wahwa bismillahirrahmanirrahim. Coba Pak eta model laut nu di pager teh geuning. Masya Allah Pak, lamun teu rame di ku netizen Pak. Jadi itu. Dan alhamdulillah Pak. Ayeuna medsos teh jadi rame gitu. Dan ngandalkeun maaf ya, ngandalkeun pemerintah hideung mah teu hideung wae. Malah disebut lagi cenah pagar misterius. Enggak tahu pemiliknya. Puguh lamun teu ketahuan ke pemilikna, kan enak tinggal dirubuhkeun. Kenapa ditunda? Hampir moal dibongkar, Pak. Justru menunjukkan ieu teh aya nu bogana. Sanu bogana? Aguan. Masya Allah, hadirin sekalian. Nah, para jamaah sami dihormat, sami dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan ada oknum polisi yang mengatakan per 3 hari atau 4 hari yang lalu ketika dilakukan pengecekan, oknum polisi mengatakan belum ditemukan unsur pidananya. Masya Allah, 30 genep kilometer laut di pagar di Urumba disebut can kaamprok naonna delik pidananya, padahal rakyat orang Pak tibang nongkrongkeun meja jang kaki 5 ge dobrak-abrik Pak. Nyanda. Beda. Kenapa? Oligarki. Orang teraskeun deui bismillahirrahmanirrahim wa huwa yamliku ayyusyarri'a ayyadusturin wa ayyanizamin wa ayyaqanunin. Jadi rakyat di demokrasi itu memiliki otoritas untuk apa? Membuat berbagai dustur, undang-undang. Ayanizamin aturan, ayaqanunin sistem. Juga sebaliknya wa ayyul giya ayyadusturin wa ayyanizamin wa ayyaqanunin, sama rakyat juga punya hak untuk membuang ini undang-undang, ini sistem, ini aturan, ini dibuang. Gitu Pak. Wa ayyak hasba ma yara min maslahatin, standarnya adalah sejauh rakyat memandang itu maslahat. Maka falahu ayyuhawwila nizamal hukmi min mulkiyin ila jumhuriyin wa bil aksi. Rakyat dalam sistem demokrasi Pak boleh punya hak merubah sistem pemerintahan dari sistem kerajaan menjadi sistem republik. Diberikan, atau sebaliknya dari sistem republik dirubah menjadi sistem kerajaan. Hiji nu teu meunang, Pak. Dari sistem kapitalis dirubah kepada sistem khilafah. Itu nggak boleh. Ngeri nggak Pak? Jadi Masya Allah seperti itu Pak. Ayat istisna. Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Begitu. Kamalahu ayyuhawwila an-nizam al-jumhuri min ri'asiyin ila nibayi ila niyabiyin wa bil aksi. Demikian juga rakyat punya hak untuk merubah sistem republik dari kepemimpinan pusat menjadi sistem perwakilan atau sebaliknya. Kama hasola ala sabilil misalnya terjadi fi Farnisa di Prancis, wa Italia, wa Isbania, wal Yunani. Itu terjadi Pak, min tahawuli andimatil hukmi fiha, terjadi perubahan pemerintahan di sana min mulkiyatin ila jumhuriyatin. Aya nu tadina sistem monarki kerajaan jadi republik, atau wa min jumhuriyatin ila mulkiyatin, dari sistem republik menjadi monarki. Begitu. Rakyat Pak aturan anak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. 10 menit nih, tong setengah jam lah meeting. 10 menit nih. Punten pangarsa. Kama lahu ayyuhawwila nizamal iktisadi min ra'sumaliyin ila istirakiyin wa bil aksi. Atau terkait dengan sistem ekonomi. Dalam demokrasi itu rakyat punya hak penuh merubah sistem ekonomi dari kapitalis ke sosialis, atau sebaliknya dari sosialis kepada kapitalis. Gitu Pak. Wa qad syarra'a biwasitati nawabihi. Berikutnya
Di dalam sistem demokrasi, Pak, rakyat membuat undang-undang biwasitatina wabihi, melalui wakil-wakil mereka. Apa undang-undangnya? Ibahatal irtidadi min dinin ila dinin akhar. Boleh murtad, ganti agama, di Islam ganti ke Hindu, ke Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan, boleh. Padahal di dalam Islam apa, Pak? Nggak boleh murtad itu. Wa yajibu ala kafatil mukallafin as-subutu fi dinil Islam was-subutu fihi ala dawam wal tizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Terus kiri, Pak, wa ila ghairi dinin, dalam demokrasi bahkan membolehkan orang untuk tidak beragama. Boleh tidak beragama. Kama syara'a ibahataz zina, sebagaimana rakyat melalui wakilnya membuat undang-undang membolehkan zina. Di Indonesia zina dilarang apa boleh, Pak? Dibolehkan. Cek saha dilarang, Pak. Nu dilarang justru poligami eta. Nanti balik. Ya. Ngeri, Pak. Waliwatah, sodomi. Gencar, Pak, ayeuna teh, Pak, kaum pelangi, kaum Sodom, ya. LGBT, lesbian, biseksual, transgender, intersex. Hubungan bebas, jinah, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bisa dipakai ku lelaki, bisa dipakai ku perempuan, bahkan jeung binatang, bahkan jinah dengan serahim. Sebagaimana terjadi di negara-negara barat yang kafir itu, lewat demokrasi hari ini merebak di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tidak kecuali Indonesia dan Saudi. Gara-gara demokrasi, Pak, hancur udah. Masya Allah. Wattakassub ibahat zina, wattakassubi bihima. Bahkan lewat undang-undang di demokrasi dibuat oleh para wakil rakyat membolehkan kok ada orang menjadikan mata pencaharian dari zina, dari Sodom. Boleh. Masya Allah. Nah, walamma kana sa'bu masdarus sultan fa innahu yahtaru al-hakima alladhi yuridu. Berikutnya, karena tadi rakyat adalah sebagai sumber kekuasaan, maka rakyat memilih pemimpin yang dikehendaki rakyat liyutabbiqu alaihi at-tasri'a alladhi wada'ahu liyuhakkimahu bihi. Supaya pemimpin tadi menjalankan undang-undang yang diinginkan oleh rakyat. Walahu ayyakla al-hakim. Dan kalau memang rakyat tidak suka, rakyat juga boleh, Pak, memakjulkan pemimpin. Wa yastabdila bihi hakiman akhar, menghadirkan pemimpin lain sebagai penggantinya. Maka ini yang disebut dengan fahuwa sahibus sultah. Itu dia adalah sumber kekuasaan. Wal hakimu, sedangkan para penguasa itu yastamiddu minhu sultatahu, kekuasaannya merupakan kekuasaan rakyat, mandat dari rakyat, judulnya gitu. Adapun Islam benten, Pak. Amal Islamu, adapun Islam fasyadatu fihi lisar'i, kedaulatan membuat hukum itu ada di syara'. Asyari itu adalah Allah, ya, ada di agama. Walaysat lil umat, membuat hukum itu bukan otoritasnya umat. Fallahu huwa wahdah al-musyarri'u, hanya Allah yang membuat undang-undang. Wala tamliku al-ummatu bimajmu'iha ayya an tusarri'a walau hukman wahidan. Di dalam Islam tidak boleh seluruh rakyat
berkumpul walau hanya untuk membuat satu hukum, enggak boleh. Takbir. Walau ijtama'al muslimuna jami'a, andai kata seluruh kaum muslimin berkumpul, wa ajma'u ala ibahatir riba, lalu kemudian mereka sepakat menghalalkan riba, alasannya li'in asil halatil iktisadiyati, untuk menjaga stabilitas ekonomi misalnya. Au ajma'u ala ibahati amakina, atau mereka sepakat membuat undang-undang untuk apa? Membuat tempat-tempat lokalisasi khosotan lizina, membuat tempat lokalisasi untuk para penjinah, hatta la yantashiru az-zina bainan nas, supaya nu jinah teu acak-acakan di mana-mana gitu. Misalnya, misalnya. Atau au ajma'u ala ilgha'il milkiyah al-fardiyah, atau muslim sepakat untuk apa? Untuk menghapus kepemilikan individu misalnya. Au ajma'u ala ilgha'i faridatis siyam, atau sepakat untuk menghapus wajibnya puasa. Liyatamakkanu min ziyadatil intaj, supaya lebih banyak menghasilkan produksi industri. Puasa menghambat karena apa peningkatan imkan pemasukan gitu ya misalnya. Au ajma'u ala tabanil huriyatil amah, atau sepakat nih untuk mengadopsi sistem kebebasan allati tatruku lil muslimi al huriyata, yang memberikan kelonggaran kepada setiap muslim, kebebasan. Liya'taqidah al aqidah allati yuriduha, rek milih akidah naon wae. Wallati tatruku lahu ayyunammiya ma lahu bi jami'i wasailit tanmiyah, yang membolehkan setiap orang untuk mengembangkan ekonominya dengan berbagai cara. Nu penting berkembang. Walau antorikil wasail al-muharramah, walaupun cara itu haram misalnya. Panjang, Pak. Panjang, berarti mungkin dilajengkeun tidinya tanya, maka itu tidak boleh di dalam Islam. Shallu ala Muhammad. Pamang atuh Pak. Tambihana segerik dinya. Iyalah pamang ya. Maka fa inna hadzal ijma'a la qimata lahu. Ijma' seperti ini di dalam Islam teu aya hargana sama sekali. Wala yusawi fi nadarul Islam janah ba'udah. Tidak ada nilainya, tidak ada mutunya, walau hanya sebanding dengan sayap nyamuk. Mun aya kesepakatan model kitu tadi Pak, di dalam Islam enggak ada nilainya sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan wa idza uqdimat alaihi fi'atun minal muslimin wajaba an tuqatala hatta tarji'a anhu. Mun aya sekelompok muslim nu kalakuan model gitu, wajib untuk apa? Disuruh tobat, diperangi supaya tobat, bukan malah dibiarkan atas dasar apa? Kebebasan. Laras Pak. Maka fal muslimuna muqayyaduna fi jami' a'malil hayati bi awamirillahi wa nawahi. Maka kaum muslimin itu wajib terikat ya dalam seluruh aktivitas kehidupannya ini dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Maka wala yajuju lahum ayyamalu amalin, dia tidak boleh melakukan apapun yatanaqadu ma'a ahkamil Islam, yang bertolak belakang dengan Islam. Kama la yajuju lahum ayyusharri'u walau hukman wahidan, sebagaimana tidak boleh bagi manusia untuk membuat undang-undang walaupun hanya satu undang-undang. Wallahu wahdahu huwa al-musyarri'u, hanya Allah lah yang berhak membuat syariat. Maka firman Allah adalah fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Cek Allah, demi Tuhanmu wahai Nabi Muhammad. Bayangkeun Pak pakai kosam. Padahal kerja manu iman Allah mah teu kedah ngangge sumpah, urang wajib naon Pak? Wajib
percaya. Ieu mah Allah ngangge kosam, fala wa rabbik. Demi Tuhanmu hai Nabi Muhammad. Mereka enggak beriman. Goyahnya apa? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sehingga mereka menjadikan engkau sebagai satu-satunya hakim pemutus. Fima syajara bainahum, dalam urusan apapun. Lalu ayat berikutnya adalah inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali miliknya Allah. Tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah. Wa qala alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Kata Allah, perhatikan wahai Nabi Muhammad, bagaimana mereka menyangka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, ngakunya iman ke Quran, tapi aya masalah yuriduna ayyatahakamu ila tagut, hayang dihukumanana, hayang diaturna ku tagut. Naon tagut teh? Hukum buatan manusia nu nyata-nyata bertentangan jeung hukum Islam. Cek Allah teh eta ngaranna iman za'am. Iman naon? Za'am, nyangka iman. Lain iman nu sabenerna. Bayangkeun, Pak. Aya jalmi nyangka gaduh artos, bahaya teh, Pak. Rarasaan teh gaduh artos, Pak. Ya. Bahaya. Iya, rarasaan teh gaduh iman. Padahal Allah tidak beriman. Karena orang yang beriman kepada Al-Quran mestinya ada masalah. Relakan dirinya dihukumi dengan Al-Quran. Pak, ngaos model kita tos rada jarang gitu ya, Pak. Disebut lagi naon fanatik pisan. Ngaji model gimana cenah? Fanatik teuing. Aduh, masyaallah. Fal ihtikamu ila tagut wa al ihtikam ila ghairi ma anzalallah. Mencari hukum kepada tagut itu artinya apa? Mencari hukum kepada selain hukumnya Allah. Ai huwa al ihtikam ila ahkamil kufri allati yadauha al basaru. Suka atau tidak suka, itu hukum kufur. Hukum itu cuma ya dua, apa? Hukum Allah, hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah itu hukum kufur. Hukum kufur itu hukum togut, Pak. Sing parele tong nyebut kagok, nyebut togut jadi sogut. Nya usieun-sieun. Apa hukum jahiliyah? Wad'ul bashar lil bashari. Aturan buatan manusia lu dipaksakeun keur ngatur manusia. Itu namanya hukum jahiliyah. Hukum cuma dua, hukum Allah atau hukum jahiliyah. Satrasna wa qala ta'ala afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah rek percaya wae ka hukum jahiliyah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ieu bimakna inkar, Pak, sanes istifham. Bagi orang yang yakin Allah sebagai Tuhan, menyimpulkan tidak ada hukum yang baik selain hukum Allah. Takbir. Wa hukmul jahiliyati huwa al-hukmu alladzi lam ya'ti bihi ar-rasul an rabbih. Berhukum jahiliyah itu artinya apa? Berhukum dengan hukum yang tidak dibawa oleh Rasulullah dari Tuhannya. Wa huwa hukmul kufri alladzi yusyarri'uhu al-basar. Itu adalah hukum kufur yang sengaja dibuat oleh manusia. Maka terakhir firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, hendaknya orang-orang yang menyelisihi Rasulullah takut kena apa? Antusibahum fitnah, dia akan kena fitnah, au yusibahum adzabun alim. Wa mukhalafatu amrihi alladzi haddara minhu allati huddira minhu huwa ittiba'u ma yusyari'uhu al-basar. Menyelisihi Rasulullah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah berhukum kepada syariat buatan manusia, meninggalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku ma jabahi ar-rasul. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal amal apapun tidak berlandaskan ajaranku, maka itu ditolak. Apa maksudnya? Wal murad bi amrina fil hadis huwa al-islam. Siapa yang beramal tidak dengan amalan Islam, fa huwa raddun. Wallahu a'lam bissawab. Itu perhatian saya. Makanya nggak kena panitia. Abdi mereka zaman lah sekedar.
baik. Alhamdulillah, kajian para dosen para hadirin pada ayat pertanyaan itu. Anekdot